Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan ekonomi manajerial. Perkenalkan, nama saya Hedi Gunawan. NIM saya 2892350147. Prodi Manajemen. Ya, saya akan mengenalkan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Gina Sarkusumani Tias, SIP, SEMN. Ya, kita langsung saja. Alasan manajer mempelajari ekonomi manajerial. Poin pertama, tugas utama manajer membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis sedemikian rupa sehingga keputusan itu diharapkan akan memungkinkan organisasi bisnis mencapai tujuannya. Contohnya, meningkatkan produktivitas, memperluas pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya. Ekonomi manajerial. Satu, aplikasi dari teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Pengertian ekonomi manajerial itu masalah keputusan manajerial. Nah, ini teori ekonomi, ilmu keputusannya. Aplikasi teori ekonomi dalam perangkat ilmu keputusan atau mencapai masalah keputusan manajerial. Solusi optimal untuk masalah keputusan manajerial. Teori perusahaan. Poin pertama, perusahaan atau firm adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisir berbagai sumber daya yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Poin kedua, fungsi perusahaan adalah untuk memberi sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal dan bahan entah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Ya, kita lihat ada sirkulasi dari aktivitas ekonomi. Tujuan dari nilai perusahaan. Poin pertama, semua teori perusahaan didasarkan pada asumsi perusahaan memaksimalkan laba sekarang atau jangka pendek. Poin kedua, sekarang asumsinya memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan. Poin ketiganya, dicerminkan dari nilai sekarang dari semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan. Keuntungan perusahaan di masa depan harus didiskon ke masa sekarang karena suatu dolar keuntungan di masa depan harganya lebih sedikit daripada $1 keuntungan saat ini. Nilai perusahaan, contohnya bagian pemasaran dapat mengalami biaya yang berhubungan dengan output pada tingkat tertentu dengan mempromosikan penjualan pada mesin sepi. Poin B, bagian produksi dan SDM dapat mendorong penjualan melalui meningkatkan kualitas dan membuat produk baru. Poin C, bagian akuntansi dapat menyediakan informasi tentang penjualan dan biaya lebih cepat. Semua aktivitas meningkatkan efisiensi perusahaan dan mengurangi resiko. Yang terakhir, kendala perusahaan. Poin pertama, tujuan perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan dihadapkan pada banyak kendala. Kita lihat poin kedua, sebab kendala, yaitu A, kendala sumber daya, B, kendala hukum. Poin ketiga, begitu pentingnya kendala. Optimasi terkendala. Poin keempat, adanya kendala akan membatasi besar kemungkinan atau kebebasan tindakan perusahaan dan membatasi nilai perusahaan sampai ke tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan bila kendala tidak ada. Kendala sumber daya. Tujuan karena terbatasnya kesediaan input atau input contoh
perusahaan mungkin tidak akan mampu menyewa pekerja ahli sebanyak yang diinginkan, terutama dalam jangka pendek. Poin B, perusahaan mungkin tidak mampu memperoleh semua bahan mentah tertentu sebanyak yang diminta. Poin C, perusahaan mungkin menghadapi keterbatasan ruang pabrik atau gudang dan juga dana modal yang tersedia untuk suatu proyek atau keperluan tertentu. Kendala hukumnya, contohnya A. Upah minimum, B. Standar kesehatan dan keselamatan, C. Standar emisi polusi, D. Hukum dan aturan tentang praktek bisnis yang tidak jujur. Keterbatasan tiap perusahaan. Nah, kita ada satu teori memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan tertentu sedikit atau dikritik. Yang poin nomor 2-nya teori lainnya, ya A. Maksimisasi penjualan, B. Maksimisasi utilitas manajemen, C. Perilaku pemuasan. Maksimisasi penjualan, poin pertamanya dikenakan oleh William Baumol. Poin keduanya, perusahaan modern berusaha untuk maksimumkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup berhasil dicapai untuk mememaskan pemegang saham. Keterbatasan teori perusahaan. Poin pertamanya teori maksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan terlalu sempit atau dikritik. Teori lainnya A. Maksimisasi penjualan, B. Maksimisasi utilitas manajemen, C. Perilaku pemuasan. Kita lanjut maksimisasi utilitas manajemen. Poin pertama diperkenalkan oleh Oliver Williamson. Kedua, datanya perusahaan modern yang bertambah pemisahan antara manajemen dengan kepemilikan. Manajemen lebih tertarik untuk memaksimumkan kepuasan mereka yang diukur dengan kompetensi jumlah staf, tingkat kontrol terhadap perusahaan atau principal idea problem. Perilaku pemuasan diperkenalkan oleh Richard Grant dan James Patch. Poin keduanya, karena kerumitan yang sangat besar dalam menjalankan perusahaan modern, suatu tugas kurangnya data, manajer tidak mampu memaksimumkan laba, tetapi hanya dapat berusaha untuk memuaskan beberapa tujuan dalam hal penjualan, pertumbuhan laba, pangsa pasar, dan lain-lain. Kesimpulan teori perusahaan. Persaingan keras yang terjadi pada sebagian besar produk dan sumber daya saat ini memaksa manajer untuk memberi perhatian yang lebih pada atau laba agar perusahaan tidak bangkrut atau mereka tersingkir. Teori maksimisasi laba atau nilai dipertahankan. Laba bisnis versus laba ekonomi. Bagi masyarakat umum dan komunitas bisnis laba, penerimaan perusahaan atau biaya ekspedisi adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan dari kantong perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi, contoh upah, bunga, dan sewa. Bagi ekonomi, laba penerimaan perusahaan, biaya ekspedisi atau biaya ekspedisi. Biaya ekspedisi mengacu kepada nilai input yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk proses produksinya sendiri. Contohnya biaya ekspedisi, hasil yang dapat diperoleh perusahaan dari menginvestasikan modal dan menyewa lahan dan input lain pemilik perusahaan ke perusahaan lainnya. Fungsi laba. Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Laba yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output dan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke industri dalam jangka panjang. Poin terakhir, laba merupakan ganjaran bagi efisiensi yang lebih besar. Sistem laba tidak sempurna.
Perubahan dalam ekonomi perdagangan bebas seringkali turun tangan untuk membenahi jalannya sistem laba tersebut agar lebih konsisten dengan tujuan sosial yang luas. Metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi. Ya, poin pertama, hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk persamaan atau grafik. Contoh hubungan antara penerimaan total TR dan permintaan Q barang dan jasa dengan fungsi TR 1000 Q atau 10 Q2. Hubungan total rata-rata dan marginal. Hubungan total rata-rata dan marginal penting dalam optimisasi ekonomi. Pada dasarnya sama meskipun berbicara mengenai produk biaya atau laba. TC dengan AC analisis optimasi. Analisis optimasi dalam mudah dijelaskan dengan pelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output yang memaksimalkan laba total. Jenis optimasi. 1. Optimasi maksimum. 2. Optimasi minimum. Optimasi maksimum. Optimasi untuk hal-hal yang baik atau positif. Contoh, maksimum profit dengan kendala, maksimum manfaat dengan kendala minimnya fasilitas. Optimasi minimum. Optimasi untuk hal-hal yang tidak baik atau negatif. Contohnya minimum kerugian dengan kendala tingginya biaya, minimum kegagalan produk dengan minimnya sarana, minimum kecelakaan lalu lintas dengan kendala disiplin yang masih rendah. Teknik optimisasi. Poin pertama, memiliki alternatif terbaik dari semua kemungkinan yang akan terjadi dapat terjadi ya. Contohnya lihat semua kemungkinan, mohon keputusan prinsip probabilitas. 2. Urutan keputusan, contohnya LP atau LNP. Poin ketiga, prinsip-prinsip matematika menggunakan diferensial atau turunan untuk mengoptimisasi fungsi. Contohnya turunan pertama, turunan kedua, maksimum dan minimum dari fungsi. Optimisasi dengan kalkulus 1. Poin pertama, analisis optimisasi dapat dilakukan oleh efisien yang dapat dengan kalkulus diferensial atau konsep turunan. Optimasi sering diperlukan untuk menemukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Optimasi dengan rumus 2, contohnya suatu perusahaan ingin memaksimumkan penerimaannya, meminimumkan biaya produksi dan maksimumkan laba. Poin kedua, membedakan maksimum dan minimum atau turunan kedua. Poin ketiga, aturan bila turunan kedua positif, maka minimum, jika turunan kedua negatif, maka maksimum. Contoh maksimum labanya ya, atau kita lanjut optimasi multivariat. Proses menentukan titik maksimum atau minimum fungsi yang mempunyai lebih dari 2 variabel. Contohnya laba ya, 8x 2 kali x 3 kali 2 atau ditambah 100y. Banyak. Optimasi terkendala atau constrained optimization. Poin pertamanya merupakan maksimasi atau minimasi fungsi tujuan dalam beberapa kendala. 2. Adanya kendala-kendala tersebut mengurangi kebebasan tindakan perusahaan yang biasanya menghalangi pencapaian optimasi tanpa kendala. Poin ketiga dapat dipecahkan dengan metode substitusi dan pengalih diagram. Ya contohnya peralatan. Nah sekarang kita lanjut peralatan manajemen baru untuk optimasi. Nah ini contohnya buat quality, total quality management, rekayasa ulang, organisasi pembelajaran, global team, direct business model, networking, fishing power, smart work model, virtual integration, virtual management. Ya, web making atau menemukan dengan cara terbuka dan jujur bagaimana perusahaan lain dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih baik atau lebih murah
sehingga perusahaan Anda dapat meniru dan memperbaiki cara tersebut. Dilakukan dengan studi lapangan, contohnya IBM, AT, dan IT atau COTS. BIM secara konstan memperbaiki kualitas produk dan proses perusahaan sedemikian rupa sehingga secara konsisten memberikan nilai kepuasan yang semakin meningkat kepada pelanggan. BIM lebih mudah, cepat, dan baik. BIM menerapkan metode perbaikan kualitas pada semua proses perusahaan dari produksi sampai ke pelayanan pelanggan, penjualan perusahaan bahkan keuangan. Contohnya General Electric, Motorola, atau Harley Davidson. Rekayasa ulang. Apakah suatu harus benar-benar dilakukan? Proses rekayasa ulang perusahaan mereorganisasi perusahaan secara keseluruhan. Organisasi pembelajaran menghargai pembelajaran yang berkelanjutan baik secara individu maupun bersama-sama dan percaya bahwa keuntungan kompetitif diperoleh dari dan membutuhkan pembelajaran yang berkelanjutan pada era informasi. Terima kasih. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.